atau asar itu 4 rakaat, tapi ini baru 2 sudah salam, berarti lupa. Faqama, lalu beliau berdiri ila khasyabatin, menuju pada satu kayu ma'rudatin yang terhalang ma'rudah itu apa ya? Ya terhalang atau maksudnya ya ditaruh di depan masjid itu ya, fil masjid, di dalam masjid. Napa? Terlintang ya. Fattaka 'alaiha, lalu beliau itu bertekanan pada kayu tadi. Ka'annahu ghadban, seperti orang sedang marah. Wa wada'a yadahu al-yumna, beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan 'alal yusra, di atas telapak tangannya yang kiri, bersandar begitu. Wa syabbaka baina asabihi, dan beliau itu mentasbik di antara jari-jari tangan beliau. Tasbik itu kayak begini, masukkan jari tangan pada jari tangan yang lain, tasbik. Wa wada'a khaddahul aiman, dan beliau telah letakkan pipi yang kanan ala, di atas dhahri kaffihil yusra, punggung dari telapak tangannya yang kiri, gini. Jadi kayak susah, kayak sedih, kayak marah. Wa kharajatis sar'an, dan keluarlah orang-orang yang bercepat-cepat keluar min abwabil masjid, dari pintu-pintu masjid. Faqalu, mereka mengatakan qusiratis salat, salatnya dikosor karena 4 jadi 2. Wa fil qaumi, dan pada kaum tersebut Abu Bakrin wa Umar, ada Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Fahaba, keduanya takut ayyukallimahu, untuk mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kondisinya tadi ya seperti orang sedang marah atau sedang susah. Wa fil qaumi, dan di dalam kaum tersebut rajulun, ada seorang laki-laki fi yadaihi tulun, yang kedua tangannya itu panjang. Jadi tangannya ini biasanya kalau kita kan sampai paha, nah ini mungkin sampai lutut panjangnya itu. Yuqalu lahu, yang dia dipanggil dengan nama Dzul Yadain, orang yang punya 2 tangan yang panjang, namanya Khirbaq Dzul Yadain. Qala ya Rasulullah, Pak Khirbaq ini mengatakan, wahai Rasulullah, anasita, apakah Anda lupa? Am kusiratis salat, atau sengaja salatnya dikosor? Qala, Nabi menjawab, lam ansa, saya tidak lupa. Jadi Nabi merasa zuhurnya sudah 4 rakaat atau asarnya sudah 4 rakaat. Walam tuksor, dan juga tidak dikosor. Tidak ada syariat kosor kecuali ketika safar. Faqala, maka beliau bertanya, akama yaqulu Dzul Yadain, apakah benar seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Apakah seperti yang dikatakan Dzul Yadain? Apakah benar ucapan dia? Qalu, para sahabat menjawab, na'am, ya. Artinya Nabi betul-betul salatnya kurang. Fataqaddama, lalu beliau pun maju. Fasalla ma taraka, lalu beliau melakukan salat apa yang beliau telah tinggalkan, maksudnya nambah 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Setelah salam, tsumma kabbara, kemudian takbir lagi. Wa sajada mithla sujudihi, lalu sujud seperti sujudnya biasanya, au atwal, atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Fakabbara, lalu takbir lagi. Tsumma kabbara, kemudian takbir lagi. Wa sajada, kemudian sujud lagi. Mithla sujudihi, persis seperti sujud biasanya, au atwal, atau lebih panjang. Summa, kemudian rafa'a ra'sahu, beliau mengangkat kepalanya. Wa kabbara, dan beliau takbir lagi. Wa rubbama, dan terkadang sa'aluhu, mereka bertanya kepada rawi hadis. Summa sallama, apakah Nabi kemudian salam lagi? Qala, rawi menjawab, fanubbitu, maka saya diberitahu, anna Imran bin Husainin, bahwasanya Imran bin Husain qala, mengatakan, tsumma sallama, kemudian salam. Al-ashi, yang dimaksud waktu ashi itu adalah ma baina zawali syamsi, antara tergelincir matahari, ila ghurubiha, sampai tenggelamnya matahari. Qala Allah Ta'ala mengatakan, wasabbih bihamdi rabbika, tasbihlah dengan memuji Allah, bil ashi, pada waktu siang, wal ibkar, dan pada waktu pagi. Nah, yang dimaksud siang al-ashi itu antara tergelincir matahari sampai tenggelam matahari, antara zuhur sampai maghrib. Hadis ini menunjukkan bahwa pernah terjadi sujud sahwi dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sebabnya apa? Sebabnya dalam kasus ini beliau lupa sholat duhur mestinya 4 rakaat menjadi hanya 2 rakaat saja. Setelah itu beliau nambah lagi. Nah, dalam kasus ini berarti di sini ada penambahan. Sholat duhur itu mestinya tahiyatnya hanya 2 kali, kemudian salamnya juga 2 kali. Tahiyat awal sama tahiyat akhir, kemudian salam ke kanan, salam ke kiri. Ini gara-gara Nabi sholat duhurnya hanya 2 rakaat karena lupa, akhirnya beliau nambah lagi sholat tambah 2 rakaat lagi. Otomatis salamnya juga jadi tambah. Maka salamnya akan jadi 4 toh. Nah, ini di sini ada penambahan. Karena itu di sini terjadi sujud sahwi. Sahwinya sebabnya karena ada penambahan, atau boleh dikatakan ini karena lupa mestinya 4 jadi 2 rakaat. Kemudian dalam kasus ini Rasulullah SAW sujud sahwinya itu adalah thumma sallama, setelah salam. Di akhir hadis disebutkan. Fasallama taraka, beliau nambah 2 rakaat, thumma sallama, kemudian salam, thumma kabbara, baru kemudian sujud sahwi. Nah, maka sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam sebagaimana hadis yang lain nanti akan kita baca, boleh juga dilakukan setelah salam sebagaimana dalam hadis ini. Maka ringkasnya sujud sahwi kapan waktunya? Mukhayyar, bebas milih. Sebelum salam boleh, dan itu lebih utama, lebih banyak hadisnya. Boleh juga setelah salam seperti dalam kasus ini. Kalau Imam Ahmad memahami hadis-hadis tentang sujud sahwi ini, pemahamannya lebih ketat. Beliau mengatakan, kapan sujud sahwi dilakukan? Sebelum salam atau setelah salam? Tergantung kasus lupanya. Kalau lupanya itu seperti Nabi ini, 4 rakaat, lupa jadi 2 rakaat, akhirnya setelah itu ingat nambah lagi 2 rakaat, nah, maka berarti sujud sahwinya harus setelah salam, tidak boleh sebelum salam. Nanti hadis berikutnya kasusnya bagaimana, sujudnya kapan, sebelum atau setelah salam, maka dipaskan juga seperti kasus tersebut. Jadi pemahamannya lebih susah menurut Imam Ahmad. Maka kalau saya menyarankan pakai pendapat yang pertama saja. Apa pendapat yang pertama? Mukhayyar, kita bebas milih. Mau sujud sahwinya sebelum salam boleh, mau sujud sahwinya setelah salam juga boleh, bebas. Kasus apapun, baik itu karena penambahan, baik itu karena kekurangan, baik itu karena lupa jumlah rakaat tadi, semua kasus ini atau kasus yang lain sebabnya adalah apa? Sujudnya adalah sama. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Kemudian hadis ini juga bicara tentang tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi adalah melakukan takbir, kemudian sujud, kemudian membaca wirid sujud seperti biasanya, kemudian melakukan takbir lagi, kemudian duduk, kemudian membaca wirid duduk seperti biasanya, kemudian takbir lagi sujud, membaca wirid sujud seperti biasanya, kemudian takbir lagi duduk, setelah itu selesai. Kalau dia belum salam ya berarti salam. Kalau dia tadi sudah salam maka nambah salam lagi. Jadi kalau sujud sahwinya ditaruh setelah salam, maka setelah sujud sahwi salam lagi. Maka salamnya jadi 4 kali. Salam 2 kali kanan kiri sebagai penutup salat, salam lagi 2 kali kanan kiri sebagai penutup sujud sahwi. Itu kalau sujud sahwinya setelah salam. Kalau sujud sahwinya sebelum salam, maka salamnya cukup 2 kali kanan kiri selesai. Itu sebagai penutup bagi sholat sekaligus juga penutup untuk sujud sahwi tadi. Tidak perlu apa? Salam lagi karena sudah cukup untuk dua-duanya. Dari mana taunya bahwasanya setelah salam ini Nabi setelah sujud kemudian salam lagi? Dari riwayatnya Sunan Tirmidzi, dari hadisnya Mughirah bin Syu'bah. Dalam kasus itu kasusnya persis seperti ini, yaitu salatnya kurang kemudian ditambahi. Nah, setelah itu setelah selesai salat salam. Setelah salam kemudian sujud sahwi. Tsumma sallam. Kemudian setelah sujud sahwi selesai disebutkan secara jelas dalam riwayat Tirmidzi salam lagi beliau.
Itu riwayatnya Imam Turmudi dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ketika mengimami beliau lupa. Salat duhur mestinya 4 rakaat, malah hanya 2 rakaat. Setelah itu nambah, setelah itu kemudian beliau sujud sahwi setelah salam. Nah, setelah sujud sahwi salam lagi. Nah, maka tolong diingat-ingat caranya. Kalau mau salamnya sujudnya setelah salam nggak ada masalah, tapi setelah sujud tutup lagi dengan salam. Jadi seolah-olah sujud sahwi itu menggantikan posisi 1 rakaat. Kalau imam selesai sholat, kita belum selesai karena kita masbuk terlambat, kita kan nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat kan ditutup salam. Nah, sujud sahwi itu posisinya seperti tambahan 1 rakaat, sehingga tutup dengan salam juga. Itu kalau sujud sahwinya setelah salam. Monggo, Ustaz. Kalau kemudian imam dan makmum sama-sama lupa setelah salam, itu tadi ngobrol-ngobrol tadi lupa. Sujudnya kelebihan. Rakaatnya kelebihan. Tayyib. Jadi seandainya rakaatnya kelebihan, zuhur 4 rakaat jadi 5 rakaat. Setelah itu kemudian wirid, setelah itu ngobrol-ngobrol. Nah, pas ngobrol-ngobrol imamnya baru diberitahu, Pak, jenengan tadi rakaatnya kurang. Nah, semua jamaah mengatakan, nggih kurang tadi. Lah kenapa kok tidak ditasbihi? Nah, kami ragu-ragu, seluruh masjid ragu-ragu karena enggak khusyuk nih, Pak. Nah, maka bagaimana? Apakah sujud sahwi juga ataukah tidak? Jawabnya adalah tergantung jedanya lama atau tidak. Kalau jeda antara sholat dengan ingatnya itu sudah terlalu lama, maka di sini tidak ada sujud sahwi. Sujud sahwinya gugur. Tetapi kalau jedanya itu belum lama, maka ini masih ada sujud sahwi. Setelah zikir, setelah itu kemudian pada bisik-bisik, kita kurang. Nah, akhirnya sepakat kurang. Nah, kemudian memberitahu kepada imam, ini kurang tadi itu. Atau misalnya sepakat mengatakan ketambahan ini. Nah, jedanya masih sedikit, hanya dipisah dengan wirid, belum pada keluar ke rumah, belum pada pulang. Nah, maka itu masih bisa nambah sujud sahwi. Tapi kalau sudah pada pulang, kemudian sampai di rumah lewat WA pada bicara, kita mau rakaatnya ketambahan. Nah, sepakat akhirnya kemudian Pak imamnya di WA, Pak imam tadi salatnya 5 rakaat. Nah, ini sudah nggak ada sujud sahwi, udah gugur udah. Salatnya gimana? Sah. Tetapi kalau kasusnya adalah kekurangan 1 rakaat, ini salatnya tidak sah. Kekurangan 1 rakaat, padahal sudah pada pulang. Gimana cara menggantinya? Salatnya diulang lagi. Diumumkan lewat mic masjid. Bapak-bapak yang tadi sholat duhur berjamaah, tadi sholatnya kurang 1 rakaat, jadinya tidak sah. Silahkan ganti sendiri-sendiri di rumah. Misalnya begitu, karena sholatnya tadi tidak sah. Sholat duhur 3 rakaat itu nggak ada. Maka mengganti sendiri-sendiri atau balik ke masjid nggak apa-apa, diulangi lagi di masjid nggak apa-apa. Tapi kalau susah diulangi bersama-sama, udah diganti di rumah sendiri-sendiri cukup. Ngoten sate. Iya, jadi imamnya mengajak para jamaah, mari silahkan balik lagi ke posisi sholat jamaah, kemudian nambah sujud, dipimpin imam. Setelah sujud, salam. Apa? Dari berdiri tentu saja kan, karena kita sudah berubah posisi. Nah, kalau masih posisi duduk ya dari duduk aja. Tapi kalau sudah sudah pada geser-geser, nah, berarti kan berdiri lagi maju ke depan. Nah, dari posisi berdiri, Allahu Akbar, sujud 2 kali. Setelah itu kemudian salam. Enggak pakai angkat tangan, langsung aja. Posisi dari pinggir masjid menuju ke saf pertama, kemudian langsung sujud. Jadi enggak perlu duduk dulu, enggak perlu. Berdiri langsung Allahu Akbar, sujud. Tapi tidak pakai takbiratul ihram, tidak pakai angkat tangan. Ada yang lain? Monggo, Pak. Kalau sholat empat sendirian, 2 rakaat, 4 berdiri lagi. Kemudian ingat tadi 2 rakaat, kemudian duduk kemudian. Apabila sudah terlanjur berdiri
sementara dia lupa belum tahiyat awal, maka kasus itulah kasus yang akan kita baca pada hadis berikutnya 105. Nah, ini solusinya nih. Kalau saya saat ini sudah saya masalahkan seperti tapi saya belum kecil itu dapat data itu rasa susah itu yang kedua yang dulu ada. Ya, bacaan sujud sahwi innallaha la yanamu atau subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya istihsan dari sebagian para ulama. Para ulama mengatakan karena tidak ada bacaan sujud sahwi yang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas, maka mereka membuat yang cocok dengan kondisinya. Kondisinya karena lupa kan? Nah, maka sujud itu memuji Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Karena itu kalimat ini saya tidak mensarankan untuk dibaca. Adapun yang sudah terlanjur nggak apa-apa, nggak usah diulang. Nah, untuk berikutnya sujud sahwi yang dibaca apa? Persis seperti sujud sholat. Dalilnya hadis yang tadi disebutkan mithla sujudihi. Kata-kata mithla itu artinya dalam bahasa Arab semisal persis. Nah, maka sujudnya semisal persis ketika kita sujud dalam sholat. Tangannya taruh di mana sama, kakinya bagaimana posisinya sama, apa yang harus nempel dari tubuh kita di tanah sama, bacaannya pun juga sama. Itu yang disarankan oleh guru-guru kami. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis 105. Ini sebagai jawaban bagi pertanyaan beliau yang pertama tadi.